Sadar atau nggak sadar, kita semua dikelilingi oleh yang namanya getaran. Saat ini juga. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar rahasia di balik salah satu kekuatan paling fundamental di alam semesta ini. Yuk, kita mulai. Ini mungkin kedengarannya kayak teka-teki ya, tapi jawabannya, wah, jauh lebih keren. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, alunan melodi dari gitar, dan kenyamanan suspensi mobil Anda, semuanya itu terhubung oleh satu bahasa universal, fisika. Dan bahasa itulah yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Biar kita benar-benar paham, perjalanannya ada 4 tahap. Kita bakal mulai dari dunia ideal yang sempurna, lalu pelan-pelan kita kembali ke dunia nyata, kita tambahin sedikit gaya dari luar, dan akhirnya kita akan saksikan sebuah fenomena yang dahsyat banget. Bagian pertama, osilasi murni. Gini, untuk memahami dunia kita yang sedikit berantakan ini, para insinyur biasanya mulai dari sebuah utopia. Sebuah dunia di mana nggak ada gesekan sama sekali. Bayangin deh, sebuah ayunan yang kalau sekali didorong, nggak bakal pernah berhenti. Ini dia nih resep rahasianya. Persamaan ini pada dasarnya adalah resep untuk gerakan abadi. Kalau Anda dorong sistem ini sekali aja, dia akan bergetar selamanya. Coba perhatiin variabelnya. M itu massa atau seberapa berat bendanya, dan K itu kekakuan atau seberapa kuat pegasnya melawan. Nah, dari kombinasi massa dan kekakuan tadi, lahirlah konsep paling krusial hari ini, frekuensi alami. Anggap aja ini kayak nada khas setiap benda, detak jantungnya gitu. Setiap benda punya satu. Tapi, di dunia nyata, detak jantung itu akhirnya berhenti juga kan? Kenapa ya? Nah, di dunia nyata, harmoni itu nggak ababi. Senar gitar lama-lama suaranya hilang, ayunan juga pelan-pelan berhenti. Disinilah saatnya kita kenalan sama yang namanya redaman dalam cerita kita. Coba lihat persamaan kita sekarang. Ada anggota baru di sana, suku C. Nah, inilah si redaman, pahlawan tanpa tanda jasa. Dia ini rem alaminya alam semesta. Gesekan, hambatan udara, pokoknya semua hal yang nyedot energi dari gerakan. Dan ternyata proses pengereman ini ada 3 gaya. Ada yang kurang teredam, dia bakal ngayun bolak-balik dulu sebelum berhenti. Terus ada yang teredam berlebih, dia baliknya ke posisi diam pelan banget. Tapi ada satu kondisi yang pas, yang istimewa. Nah, redaman kritis ini kondisi yang paling pas. Nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Dia mengembalikan sistem ke posisi diam secepat mungkin tanpa kelewatan. Inilah alasan kenapa suspensi mobil Anda dirancang seperti ini. Biar bisa nyerap guncangan dengan cepat tanpa bikin mobilnya goyang terus-terusan. Oke, sejauh ini kan sistem kita pasif ya. Dia bergetar, terus berhenti. Sekarang gimana kalau kita buat jadi lebih seru? Apa yang terjadi kalau kita nggak biarin dia berhenti? Gimana kalau kita gangguin terus dengan energi dari luar? Dan inilah dia, persamaan lengkapnya. Lihat deh suku baru di sebelah kanan itu, FT. Itu adalah gaya pendorong dari luar. Bisa jadi dengungan konstan dari mesin, tiupan angin yang nggak berhenti-henti di gedung tinggi, atau getaran tanah pas gempa. Poin ini penting banget loh. Perilaku sistemnya sekarang benar-benar berubah. Dia udah nggak lagi cuma berusaha balik ke posisi diam. Dia dipaksa untuk merespons kekuatan luar yang konstan. Dan disinilah semuanya mulai jadi sangat menarik dan berpotensi bahaya. Selamat datang di puncak acara kita. Disinilah semua konsep yang udah kita bangun, massa, kekakuan, redaman, dan gaya luar, semuanya menyatu buat menciptakan fenomena yang super kuat dan menakjubkan, yang namanya resonansi. Oke, jangan panik lihat grafik ini. Ceritanya simple kok, tapi luar biasa. Lihat sumbu yang ke atas, itu penguatan. Makin tinggi, artinya getarannya makin gila. Sekarang lihat sumbu yang ke samping. Ini rasio frekuensi. Anggap aja ini seberapa cocok gaya dari luar dengan detak jantung alami si sistem. Nah, sekarang fokus ke titik ajaib di tengah grafik itu. Angka 1. Ini adalah titik di mana frekuensi dorongan dari luar persis sama dengan frekuensi alami sistem. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Boom! Saat frekuensinya pas, energi ditransfer dengan sempurna. Getaran yang tadinya kecil, sekarang bisa meroket tak terkendali. Puncak super tajam yang Anda lihat di grafik itu, itulah yang kita sebut resonansi. Ingat kurva yang paling tinggi di grafik tadi? Itu untuk sistem dengan redaman yang kecil banget. Di titik resonansi, penguatannya bisa lebih dari 10 kali lipat. Bayangin, dorongan kecil bisa menghasilkan gerakan 10 kali lebih besar. Gila kan? Dan ini bukan cuma teori loh. Resonansi ada di mana-mana.
Inilah yang meruntuhkan jembatan Tacoma Narrows di tahun 1940. Ini juga alasan kenapa tentara disuruh bubar barisan kalau lewat jembatan. Tapi di sisi lain, ini juga prinsip yang dipakai buat merancang bangunan tahan gempa, dan bahkan cara kerja oven microwave di rumah Anda. Jadi, resonansi itu bukan cuma musuh yang harus ditakuti. Bagi para insinyur, ini adalah kekuatan alam yang harus dipahami dan dikendalikan. Karena dengan memahami aturan mainnya, kita justru bisa menciptakan keajaiban. Jadi, begini nih cara seorang insinyur menaklukkan getaran. Langkah 1, kenali detak jantung sistem Anda. Langkah 2, antisipasi gaya apa aja yang mungkin akan mengenainya. Dan langkah 3 yang paling krusial, rancang rem atau redaman yang tepat untuk menjaga semuanya tetap aman, bahkan saat resonansi mencoba mengambil alih. Nah, sekarang giliran Anda. Dengan bekal pengetahuan ini, coba deh lihat dunia di sekitar Anda. Dari getaran kecil di ponsel Anda sampai gedung pencakar langit yang seolah menari di tiup angin. Di mana lagi Anda melihat tarian abadi antara getaran, redaman, dan resonansi ini? Terima kasih sudah menyimak.